Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Semoga suara kali ini jelas karena minggu lalu ternyata suaranya terputus-putus. Hari ini hari Senin, tanggal 10 Februari 2025. Karena masih dalam suasana Imlek, saya masih bisa bilang kung si hua ya. Nah, ini juga ada yang bertanya apa sih arti doa-doa Imlek itu. Jadi sekarang saya mau menjelaskan supaya bro dan sis paham. Kalau ada orang yang mendoakan kita, itu artinya baik. Sis Dewi atau sis Fani, saya boleh minta komentar apakah suara saya jelas terdengar. Tolong di info di komentar. Karena minggu lalu suaranya tidak terdengar. Karena kalau tidak jelas saya harus keluar. Nanti masuk lagi. Boleh tolong yang sudah masuk selamat malam minta informasi. Jelas ya Sis Fani ya. Oke, terima kasih Sis Fani. Saya akan lanjutkan. Selamat malam semua yang sudah bergabung. Siap Bro Hedi. Jadi kalau dalam Imlek itu kan ada yang bilang Singyan Kuala, itu artinya Happy New Year, selamat tahun baru. Terima kasih Sis Dewi. Terus ada yang bilang Kung Hasen Si, itu juga selamat tahun baru sama artinya. Ada juga yang bilang kan lebih umum di Kung Si Hua Cai, artinya semoga Anda makmur di tahun baru ini. Kemudian juga ada Wan Se Rui, itu semoga segala harapanmu tercapai. Sin Xiang Si Cheng, semoga segala harapanmu tercapai. Kemudian ada Seni Singlong, ini untuk yang punya usaha, didoakan seperti ini adalah hal yang baik. Semoga bisnisnya semakin maju dan berkembang. Lalu ada Taci Tali, di situ semoga Anda mendapatkan keberuntungan dan keuntungan yang besar. Bagus ya doa-doa ini. Kemudian juga ada doa Cai Yuan Kuang Jin. Semoga Anda memiliki harta yang berlimpah ruah. Kemudian juga ada Nian Nian Yoyi. Semoga Anda mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah tahun demi tahun. Dan yang terpenting adalah Cus Nis Yosen Di Jian Kang. Artinya semoga Anda selalu sehat. Karena kesehatan ini saya rasakan sendiri di akhir tahun lalu, bahkan sampai 1 bulan off tidak ada cinta karena suara saya sempat serak sekali. Cari-cari tahu, akhirnya dokter penyakit dalam saya menemukan bahwa ternyata saya kena sinusitis, radang sinus, di mana berpengaruh sekali dengan batuk karena paru-parunya di ronsen bersih. Tes dahak bukannya TBC gitu ya. Jadi sebetulnya bro dan sis tidak perlu takut kalau ketemu saya itu saya masih batuk-batuk ya karena sinusitis. Dan sinusitis ini ternyata bisa jadi penyebabnya adalah karena udara yang kotor. Jadi demikianlah yang terjadi kenapa saya absen di cinta sampai 1 bulan ya. Dan semoga berikut-berikutnya saya bisa lanjut meneruskan. Jadi malam ini setelah membacakan arti Imlek, saya akan melanjutkan sutta yang 101 Dewa Daha Sutta. Oke, thank you love. It's clear ya. Oke, jadi saya mau melanjutkan sutta 101 dari Dewa Daha Sutta, di mana yang dibacakan itu sampai ke jana keempat. Dan saya ulang, selamat malam Bro Henry. Jadi kemudian para biku dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan dan dengan pelenyapan sebelumnya dari kegembiraan dan kesedihan, seseorang masuk dan berdiam di dalam jana keempat yang memiliki bukan kesakitan pun bukan kenikmatan dan kemurnian perhatian karena ketenang seimbangan. Pada saat masuk di jana keempat, batin kita begitu mulai masuk ke dalam keseimbangan yang baik. Demikian pula pengerahan menjadi berbuah, usaha menjadi berbuah. Ketika pikirannya
yang menyatu sedemikian murni. Biasanya di terjemahan itu orang-orang menyebutkannya terkonsentrasi, tapi saya mengikuti apa yang almarhum Bante Wimala Ramsi ajarkan. Jangan menyebutkan konsentrasi supaya tidak mengacu kepada konsentrasi satu titik. Jadi kita pakai penyatuan pikiran. Ketika pikirannya yang menyatu sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai kondisi tanpa gangguan. Nah ini kalau sudah masuk ke dalam jana keempat dan kita bisa stay. Selamat malam Sis Pohwa, masih boleh Kyonghian semua yang sudah bergabung ya. Mengarah, jadi di sini tanpa ada gangguan, jadi tidak ada niwarana. 5 gangguan itu yaitu saya suka, saya tidak suka, saya bosan, itu lembam ya kalau sudah bosan. Kemudian juga saya gelisah, dan lembam ini termasuk mengantuk bro dan sis. Kalau pada saat lagi meditasi itu suka ngantuk, itu adalah salah satu gangguan yang bisa kita 6R-kan. Kemudian saya ragu, apakah betul nih saya sudah sampai di jana kesekian gitu ya. Tapi kalau bro dan sis mengingat kembali, Kyonghi semuanya ya. Kalau bro dan sis mengingat kembali Sutta Majjhima Nikaya 111 yaitu Anupada Sutta, maka bro dan sis tahu pada saat meditasinya itu sudah sampai di jana yang mana. Nah, saya lanjutkan. Ia mengarahkannya pada pengetahuan kehidupan lampau. Ia mengingat banyak kehidupan lampau, yaitu 1 kelahiran, 2 kelahiran, seperti Sutta 51 bagian 24. Sekarang kita buka Sutta 51 yaitu Kandaraka Sutta. Di bagian 24 ini isinya sama. Mengingat banyak kehidupan lampau yaitu 1 kelahiran, 2 kelahiran, 3 kelahiran, 4 kelahiran, 5 kelahiran, 10 kelahiran, 20 kelahiran, 30 kelahiran, 40 kelahiran, 50 kelahiran, 100 kelahiran, 1000 kelahiran, 100.000 kelahiran, banyak kapal penyusutan dunia, banyak kapal pengembangan dunia, banyak kapal penyusutan dan pengembangan dunia. Di sini apa maksudnya? Jadi ada yang namanya asengkaya. Asengkaya ini adalah menyusut, kemudian mengembang, lalu menyusut dan mengembang. Itu satu asengkaya. Jadi di situ Buddha mampu mengingat semuanya ke sana. Di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu, meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di tempat lain. Di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di sini. Demikianlah dengan segala aspek dan ciri-cirinya, ia mengingat banyak kehidupan lampau. Jadi mengingat kehidupan lampau ini masuk dari jana keempat ya bro dan sis, seperti yang disebutkan di sini. Dan kalau kita sudah memahami, maka sebenarnya kita tidak takut meninggal. Banyak orang takut sekali, aduh kalau nanti meninggal aku seperti apa. Sebetulnya meninggal itu adalah satu proses yang sangat wajar yang dialami oleh semua makhluk. Jadi kalau kita contoh nih, saya sih doanya semoga kalau saya pindah alam itu dari tidur. Dari tidur begitu bangun, tempatnya beda gitu ya. Udah, enjoy aja di situ apapun itu ya. Jadi tidak perlu melekati, tidak perlu ketakutan kepada kematian. Nah, ini di sini pun tidak ada disebutkan kematian itu menyeramkan, mengerikan, itu tidak seperti itu. Jadi kalau sudah badan ini kita tinggalkan, kita keluar dari
kesadaran kita sudah tidak ada di sana, jangan melekati badan, ya. Lalu saya lanjutkan, ketika pikirannya yang menyatu sedemikian murni, cerah tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai kondisi tanpa gangguan. Ia mengarahkannya pada pengetahuan kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk. Dengan mata dewa. Apa maksudnya mata dewa, brosis? Mata dewa ini adalah mata di mana seseorang mampu melihat alam-alam, makhluk-makhluk dari alam-alam lain. Misalnya ada yang mampu melihat alam makhluk dari alam peta, alam hantu, bisa melihat makhluk dari alam jin, bisa melihat makhluk dari alam-alam dewa, malaikat, alam-alam biasanya yang terlihat ya, yang punya fisik seperti itu, baru dia akan bisa terlihat oleh mata dewa yang murni dan melampaui manusia. Ia melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Ia memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka demikian. Nah, ini mengerti karma jadinya di sini maksudnya ya, brosis ya. Makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk dalam jasmani, apa yang dilakukan dengan badan, menendang, memukul misalnya itu ya, ucapan lewat kata-kata yang buruk, pikiran yang buruk, pencela para mulia. Maka itu kita tidak boleh mencela para meditator, kemudian juga tidak boleh mencela orang-orang yang mendalami kehidupan suci, misalnya para biku atau para bikuni atau para pastor yang menjalankan kehidupan mereka itu selibat. Kita tidak boleh punya pikiran buruk terhadap mereka. Pencela para mulia nih maksudnya. Keliru dalam pandangan, memberikan dampak pandangan salah dalam perbuatan mereka. Nah, beliau, Sang Buddha itu mampu melihat ketika hancurnya jasmani setelah kematian telah muncul kembali dalam kondisi buruk di alam rendah. Apa yang dimaksud alam rendah? Alam neraka, binatang, hantu gentayangan, dan alam-alam jin. Dalam kesengsaraan, bahkan di alam neraka. Tetapi makhluk-makhluk ini yang berperilaku baik dalam jasmani, terkontrol jasmaninya, ucapannya, dan pikirannya, bukan pencela para mulia, berpandangan benar, memberikan dampak pandangan benar dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, telah muncul kembali di alam yang bahagia, bahkan di alam surga. Jadi di sini jelas kalau seseorang berpikir dan berucap negatif atau kekeliruan, maka lahir di alam menderita. Tapi sebaliknya, kalau berpikir dan berkata baik, maka akan terlahir kembali di alam surga. Demikianlah dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia. Ia melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Dan ia memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi beliau mampu melihat dan mengerti, sama dengan orang-orang indigo ya, brosis, yang mempunyai kemampuan apa yang terjadi dari kehidupan lampau yang berhubungan dengan kehidupan ini. Mereka punya mata dewa, artinya yaitu diba caku. Ya, caku itu mata, diba itu kemampuan. Kemudian bagian berikutnya, ketika pikirannya yang menyatu sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai kondisi tanpa gangguan. Ia mengarahkannya pada pengetahuan hancurnya noda-noda.
ia memahami sebagai adanya. Inilah penderitaan. Jadi di dalam seri cinta kelima tentang penyebab penderitaan, inilah kuncinya. Inilah asal mula penderitaan. Ia memahami sebagaimana adanya. Inilah lenyapnya penderitaan. Ia memahami sebagaimana adanya. Inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Lalu bagaimana lenyapnya penderitaan yang kita lakukan di TWIM? Yaitu bila ada gangguan muncul, kita hanya tahu itu ada. Lepas, jangan berikan perhatian ke sana. Rilekskan ketegangan di kepala atau di badan, karena pada saat ada loba, keserakahan, dosa, kebencian atau penolakan, dan moha delusi, maka akan timbul ketegangan dan keketatan di kepala atau di badan. Itulah yang kita rilekskan. Lalu kita manis tersenyum kembali, lalu mengembalikan perhatian kita pada apa yang dilakukan. Demikianlah cara kita memotong kilesa atau kekotoran batin di dalam TWIM. Jadi di situ ia memahami sebagaimana adanya. Inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ia memahami sebagaimana adanya. Inilah noda-noda. Ia memahami sebagaimana adanya. Inilah asal mula noda-noda. Jadi Bro dan Sis di sini mulai paham bahwa kalau ada gangguan apapun yang muncul, kita harus potong. Ia memahami sebagaimana adanya. Inilah asal mula noda-noda. Ia memahami sebagaimana adanya. Inilah lenyapnya noda-noda. Dan ia memahami sebagaimana adanya. Inilah jalan menuju lenyapnya noda-noda. Jadi kita semua memahami bahwa dengan kita tahu dari mana penyebabnya, maka kita akan bisa melepaskan. Jadi saya mau memberikan satu contoh. Kemelekatan dan janji adalah sumber penderitaan, Bro dan Sis. Saya akan melanjutkan sebentar dari sutta ini, tapi saya sering sekali melihat di dalam sesi-sesi regresi yang saya lakukan kepada para klien itu, walaupun mereka itu Buddhis yang tahu tentang hukum karma, walaupun mereka membaca doa setiap hari bertahun-tahun, walaupun mereka tahu ini adalah milikku, ini apakah tentang pembacaan karma itu. Jadi tapi kalau sudah terjadi tidak bisa menerima. Kenapa? Karena dia tidak mengerti penyebabnya. Setelah dia mengerti penyebabnya, lalu disarankan untuk melepaskan, kemudian memaafkan, maka aku lepas. Karena semuanya itu berasal dari aku, saya. Semua dari sana. Kalau kita masih melekati aku, maka kita akan menderita, Bro dan Sis. Saya akan melanjutkan dari sutta ini di bagian 27. Ketika ia mengetahui dan melihat demikian, pikirannya terbebaskan dari noda keinginan indriawi, dari noda penjelmaan, dari noda ketidaktahuan. Ini maksudnya yang dimaksud dengan tewija, terbebas dari noda keinginan indriawi. Apa yang dimaksud? Noda keinginan melihat, mata melihat, hidung mencium, lidah mengecap cita rasa, telinga mendengar, badan merasakan sentuhan dan pikiran. Jadi ini semuanya terbebaskan dari noda keinginan indriawi, dari noda penjelmaan. Kalau Bro dan Sis masih kepengen, saya pengen jadi dewa, saya pengen jadi Brahma, itu artinya masih ada keinginan di sana. Sebaiknya lepaskan semuanya, jangan kepengen jadi apapun. Syukur-syukur ini adalah kelahiran manusia kita yang terakhir. Karena kalau kita masih punya keinginan melekat ke sana, kemajuan meditasi kita pun bisa terhambat. Saya mau jadi dewa aja karena dewa itu enak. No. Dewa itu pun masih bisa kalau tidak mencapai tingkat kesucian, maka akan terjerembab lagi ke dalam penderitaan. Bisa jadi manusia lagi kalau di sana sudah expired masa kebaikannya. Ya,
Nah, kemudian dari noda ketidaktahuan atau awija, inilah 3 pengetahuan yang terbebaskan. Ketika terbebaskan, muncullah pengetahuan atau pandangan terang. Terbebaskan, ia memahami kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. Nah, disinilah yang terbaik, tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. Jadi kita kalau sudah paham brosis, kita melepaskan keinginan terlahir dimanapun, termasuk salah satu alam Brahma. Karena kalau masih kepengen jadi lahir di alam Brahma, maka di situ nyangkut cuma sampai di anagami. Karena salah satu alam anagami adalah 5 tingkat alam sudawasa. Ya, jadi kalau masih ada keinginan terlahir dari alam-alam itu, alam-alam menderita ini, maka kita akan terjebak di pencapaian itu. Jadi yang sudah misalnya di anagami, lepaskan pikiran-pikiran, oh saya sudah aman nih masuk di anagami. Karena apa? Nanti nyangkut di situ, kita kepengen lahir di sudawasa, maka mau masuk terus nyangkut. Jadi sebaiknya saran saya lepaskan keinginan terlahir di alam kehidupan manapun. Inilah yang disebut orang yang tidak menyiksa dirinya dan tidak melakukan praktik menyiksa dirinya. Dan ia juga tidak menyiksa makhluk lain dan tidak melakukan praktik menyiksa makhluk lain. Seseorang yang karena tidak menyiksa dirinya dan orang lain, ia di sini dan saat ini tidak merasa lapar pada keinginan apapun, tanha ya. Padam, semuanya padam, berhenti dan sejuk, nibbana. Seseorang yang mengalami nibbana akan merasakan kesejukan, baik di pikiran maupun di badan. Dan ia berdiam dengan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang tertinggi adalah nibbana, setelah ia sendiri menjadi suci. Itulah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Jadi bro dan sis, penting sekali kita saat membaca sutta kita mengerti apa yang dimaksudkan di dalam sutta ini. Lalu saya menemukan satu sutta yang saya bacakan di minggu lalu, tapi karena tidak terdengar saya ulang ya. Ini ketemu ini bagus sekali perumpamaan tentang nanti bro dan sis dengar. Anggutara Nikaya 5.48 Alaba Niyatana Sutta, yang artinya situasi. Para biku, ada 5 situasi ini yang tidak dapat diperoleh seorang petapa atau brahmana, dewa, mara, atau brahma, atau siapapun di dunia ini. Apakah yang 5 ini? 1. Semoga apapun yang tunduk pada penuaan tidak menjadi tua. Mana mungkin ya brosis ya. Jadi semua makhluk akan mengalami hal tersebut. Ingat tentang Brahma Wihara Parana. Jadi di situ aku akan menjadi tua, aku akan menjadi sakit seperti itu. Pasti. Nah, jadi jangan menolak menjadi tua. Inilah sebuah situasi yang tidak dapat diperoleh oleh seorang petapa atau brahmana, dewa, mara atau brahma, atau siapapun di dunia ini. Yang kedua, semoga apapun yang tunduk pada penyakit tidak jatuh sakit. Tidak mungkin ya brosis ya. Inilah suatu situasi yang tidak dapat diperoleh seorang petapa atau dewa brahmana, dewa, mara atau brahma, atau siapapun di dunia ini. Yang ketiga, semoga apapun yang tunduk pada kematian tidak mati. Wah bro dan sis, kalau kita berpikir saya mau panjang umur, saya tidak mau mati, itu tidak mungkin bro sis. Bayangkan betapa padat dan penuhnya dunia ini
dunia apapun, alam manapun, kalau makhluk tersebut tidak mati-mati, panjang umurnya seperti itu. Betapa sempitnya gitu. Kita pun tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun kalau tidak mati. Jadi tidak mungkin ini semua ya. Inilah sebuah situasi yang tidak dapat diperoleh oleh seorang petapa, brahmana, dewa, mara, atau brahma, atau siapapun di dunia ini. Kemudian yang keempat, semoga apapun yang tunduk pada kehancuran tidak akan hancur. Jadi brosis, kalau kita badan jasmani kita ini sudah habis, hancur lebur pada saat kita meninggal, ya sudah tinggalkan, jangan dilekati. Aduh sayang betul ya badan saya masih muda misalnya, saya masih bisa harusnya panjang umur. Jangan, kalau kesadaran kita sudah pergi, sudah waktunya kita meninggal, ya sudah tinggalkan. Jangan lekati apapun. Ya, jadi ini di sini nih. Apapun yang tunduk pada kehancuran tidak menjadi hancur. Tidak mungkin badan kita ini kalau tidak diapa-apain itu akan menjadi membusuk. Pada saat membusuk akan timbul belatung-belatung seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang wajar. Dan saya berani informasi bahwa kematian itu sangat tidak menyakitkan. Jadi jangan takut tentang kematian. Tapi kalau badan kita sudah habis, sudah luruh, ya sudah, jangan pula dilekati ya brosis ya. Inilah sebuah situasi yang tidak dapat diperoleh seorang petapa atau brahmana, dewa, mara atau brahma, atau siapapun di dunia ini. Kelima, nah ini kemelekatan. Semoga apapun yang tunduk pada kehilangan tidak menjadi hilang. Mana mungkin, kalau sudah hilang ya sudah. Kita kehilangan anggota keluarga, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan harta benda, kita kehilangan apapun ya sudah. Kalau sudah hilang mau diapain? Misalnya kehilangan HP atau jadi kita harus hati-hati, jangan sembrono. Kalau kita nggak mau HP kita hilang, jangan taruh sembarangan. Sekaligus ada informasi ya brosis. Kalau brosis suka naik pesawat, HP itu jangan ditaruh di dalam bin, di dalam keranjang yang lewat X-ray, karena di situ bisa ada oknum penumpang pesawat lain yang mencuri HP dan itu sudah terjadi. Jadi apapun barang-barang kita itu masukkan ke dalam tas kita, HP, dompet, apapun itu masuk ke dalam tas sebelum lewat X-ray. Bukan petugas bandara brosis, tapi itu adalah oknum yang sepertinya dia mengaku gitu ya jadi penumpang, tetapi dia yang mencuri. Nah, jadi harus waspada. Nah, ini yang dimaksud. Apapun yang tunduk pada kehilangan tidak menjadi hilang. Kalau sudah hilang ya sudah. Inilah sebuah situasi yang tidak dapat diperoleh orang, seorang petapa atau brahmana, dewa, mara atau brahma, atau siapapun di dunia ini. Para biku, bagi kaum duniawi yang tidak terpelajar, artinya tidak belajar, tidak mengenal dhamma, apa yang tunduk pada penuaan menjadi ketua. Ketika hal ini terjadi, ia tidak merefleksikan, aku bukan satu-satunya yang padanya apa yang tunduk pada penuaan menjadi tua. Karena semua makhluk yang datang dan pergi, meninggal dunia, dan mengalami kelahiran kembali, apa yang tunduk pada penuaan menjadi tua. Jika aku berduka cita, merana, meratap, menangis dengan memukul dada, dan menjadi kebingungan ketika apa yang tunduk pada penuaan menjadi tua, maka aku akan kehilangan selera makanku, dan penampilanku akan menjadi buruk. Aku tidak akan mampu melakukan pekerjaanku. Musuh-musuhku akan menjadi gembira, dan teman-temanku akan menjadi sedih. Demikianlah ketika apa yang tunduk pada penuaan menjadi tua, ia berduka cita, merana, meratap, menangis, dengan memukul dada,
dan menjadi kebingungan. Inilah yang disebut seorang kaum duniawi yang tidak terpelajar, yang tertusuk oleh anak panah duka cita yang beracun, yang hanya menyiksa dirinya sendiri. Jadi di sini jelas bahwa bila kita melekati tubuh kita atau aduh kenapa jadi kerutan gitu ya, apapun itu it's okay, karena kita menjadi tua kita akan menjadi kerutan dan keriput. Kulit kita yang dulunya lembab sekarang menjadi kering, ya sudah, tambahkan saja lotion supaya udara panas ini tidak membuat kulit kita jadi pecah, misalnya seperti itu. Bukan berarti kalau kita pakai lotion itu adalah supaya kita takut menjadi tua, bukan, tapi kita menjaga kulit kita menjadi sehat, seperti itu bro sis. Oke. Oh, Sisuka Parahita. Malam sis, kalau mati suri sebenarnya beneran pernah terjadi gak sih? Bisa sis. Ada orang yang mengalami out of body experience, OBE, ya, OBE namanya. Itu bisa jadi misalnya sakit atau kecelakaan misalnya pada saat dia mengalami, atau orang yang pernah lagi tidur kok jalan-jalan gitu kemana-mana ke alam-alam lain, sebaiknya jangan, karena terutama yang mati suri itu biasanya habis operasi atau mengalami kecelakaan atau sakit ya, itu bisa mengalami out of body experience, di mana ini badannya kesadarannya keluar. Waktu kita meninggal itu akan seperti itu, jadi kita nggak perlu takut ya bro sis ya, kita keluar. Tapi kalau yang mati suri itu dia hanya sementara keluarnya, nanti masuk lagi. Jadi jangan coba-coba belajar ilmu untuk mengeluarkan kesadaran, kata orang tuh jiwa dari badan, jangan. Kenapa? Karena kalau kita sengaja melakukan itu, kita misalnya di Jakarta, kita mau lihat anak kita tinggal di Amerika, dia beneran sekolah apa enggak, ya nggak usah sampai keluar out of body seperti itu. Karena apa, ini kosong nih badan, karena badannya kosong banyak makhluk mencari badan, nanti ketempelan, begitu kita mau balik nggak bisa karena udah ada kesadaran yang lain, seperti itu bisa. Oh halo sis Lin, selamat malam Sukihotu. Oke sis, nanti bisa dengar kembali rekamannya ya. Jadi jangan melekati penuaan, biarkan saja. Fisik kita akan menjadi tua dan kita harus bisa menerima. Kalau dulu kita kuat, misalnya dulu saya bisa loh kalau jalan-jalan ke luar negeri dari pagi sampai malam, jalan seharian. Terus kalau sekarang udah nggak kuat, kenapa? Karena faktor umur. Ya, nggak mungkin kita bisa lagi seperti itu. Ya jangan sedih, jangan marah sampai memukul dada. Ya sudah capek, ya sudah, balik hotel, istirahat, tidur, seperti itu. Jangan memaksakan. Kemudian bagi kaum duniawi yang tidak terpelajar, apa yang tunduk pada penyakit menjadi jatuh sakit. Ketika hal ini terjadi, ia tidak merefleksikan. Oh ya bro sis, saya mau menyarankan pada saat kita ulang tahun, kita merefleksikan, dan di sini juga sudah diajarkan, merefleksikan tentang apa yang terjadi pada kita. Aku bukan satu-satunya sehingga menjadi sakit, karena semua makhluk yang datang dan pergi, yang meninggal dunia dan mengalami kelahiran kembali, apa yang tunduk pada penyakit menjadi sakit. Jika aku berduka cita, merana, meratap, menangis, dengan memukul dada dan menjadi kebingungan ketika apa yang tunduk pada kesakitan menjadi sakit, maka aku akan kehilangan selera makanku dan penampilanku akan menjadi buruk. Aku tidak mampu melakukan pekerjaanku. Musuh-musuhku akan menjadi gembira. Teman-temanku menjadi sedih. Demikianlah ketika apa yang tunduk pada penyakit menjadi jatuh sakit, ia berduka cita, merana, meratap, menangis dengan memukul dada, menjadi kebingungan. Inilah yang disebut kaum duniawi yang tidak terpelajar, yang tertusuk oleh anak panah duka cita yang beracun,
yang hanya menyiksa dirinya sendiri. Jadi bro dan sis, kalau sakit, badan biarkan kita istirahat. Pikiran tidak boleh ikut sakit. Sewaktu beberapa bulan terakhir saya batuk-batuk, ya saya istirahat, banyak sekali istirahat, tidur, istirahat, banyak minum, seperti itu. Jadi pikiran kita tidak sakit. Tapi kenapa saya tidak mau live? Karena suara saya serak nanti nggak jelas gitu ya. Dan jadi saya juga menganggap pada saat itu saya butuh istirahat. Jadi saya istirahat. Jadi saya tidak menangis dengan memukul dada, meratap, kenapa sih saya sakit? Tidak seperti itu. Karena kalau penyakit sudah datang ya sudah. Kita bukan satu-satunya orang yang sakit kok, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Apa yang tunduk pada kematian menjadi mati? Aku, ya ketika hal ini terjadi, ia tidak merefleksikan. Aku bukan satu-satunya yang padanya apa yang tunduk pada kematian menjadi mati. Karena semua makhluk yang datang dan pergi, meninggal dunia, mengalami kelahiran kembali. Apa yang tunduk pada kematian menjadi mati. Jika aku berduka cita, merana, meratap, menangis dengan memukul dada, menjadi kebingungan ketika apa yang tunduk pada kematian menjadi mati, maka aku akan kehilangan selera. Ya kalau sudah mau mati ya pasti nggak kepengen makan. Ya sudah, memang proses kematian itu adalah badan ini sudah tidak ada lagi keinginan makan. Jadi bro dan sis jangan heran kalau misalnya kita melihat anggota keluarga kita sudah tidak mau makan. Dipaksa makan pun akan keluar. Jadi kalau kita sayang pada anggota keluarga, kalau kita bisa bujuk, kita bujuk untuk makan. Tapi kalau kita sudah tidak bisa membujuk makanan yang masuk keluar lagi, sudah jangan dipaksa. Karena proses akhir kehidupan itu akan seperti itu bro sis. Saat akan meninggal tidak akan bisa makan ya. Jika aku berduka cita, merana, meratap, menangis dengan memukul dada, dan menjadi kebingungan ketika apa yang tunduk pada kematian menjadi mati, maka aku tidak mampu melakukan pekerjaanku. Lah iyalah, orang kalau sudah mau meninggal mana bisa melakukan apapun, bahkan dia akan lebih banyak tidur. Musuh-musuhku akan menjadi gembira, teman-temanku akan menjadi sedih. Demikianlah ketika apa yang tunduk pada kematian menjadi mati, ia berduka cita, merana, meratap, menangis dengan memukul dada menjadi kebingungan. Inilah yang disebut kaum duniawi yang tidak terpelajar, yang tertusuk oleh anak panah duka cita yang beracun, yang hanya menyiksa dirinya sendiri. Jadi bro sis, kita harus siap akan kematian yang akan membawa kita pada akhir kehidupan kita. Kita pun melihat ya, jadi kalau kita sakit, seperti ya kita semua sudah tahu, minggu lalu dunia termasuk saya kehilangan Sancai atau Barbisu. Yang dulu saya suka sekali nonton Meteor Garden, F4 itu ya. Dan beliau itu terkena sakit flu. Tapi tidak dirawat dengan baik. Dia keluar masuk rumah sakit tapi tidak dirawat. Mungkin saja kalau dirawat mendapatkan infus, mendapatkan oksigen gitu ya. Mungkin saja dia masih ada, tetapi karma berkata lain, usianya selesai dari influenza bisa menjadi meninggal. Maka itu bro sis, kalau kita sakit istirahatlah, jangan tidur. Jadi sepertinya karena sedang jalan-jalan bersama keluarga, mungkin dia ikut acara tour sehingga kelelahan mungkin ya, jadi tidak istirahat. Nah bro dan sis, kalau kita badan kita sudah menunjukkan tanda-tanda kita sakit, sebaiknya kita istirahat, jangan memaksa. Ya seperti itu, sehingga kita menyayangi badan kita sendiri. Sila ke-6 yang diberikan oleh almarhum Bante Wim kepada kita itu manjur. Menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Kalau kita sayang pada saat kita menjadi sakit, kita harus rawat badan kita ini.
dengan baik dengan beristirahat. Cukup istirahat, cukup tidur, cukup makan, cukup minum mungkin. Ada orang yang tidak mau makan karena membiarkan proses penyembuhan itu bekerja secara alami. Seperti itu dulu almarhum Bante Wim pada saat pernah sakit itu beliau tidak makan. Tapi beliau tetap menerima dana makanan. Setelah menerima dana makanan beliau kembali ke kuti untuk istirahat dan minum air putih. Seperti itu. Jadi saya melihat itu dan saya menjadi bersyukur belajar dari beliau bahwa walaupun beliau seorang biku, kalaupun sakit beliau tetap menyayangi diri beliau pada saat itu untuk beristirahat. Jadi tidak memaksakan harus melakukan kegiatan apapun. Demikianlah apa yang tunduk bagi kaum duniawi yang tidak terpelajar. Apa yang tunduk pada kehancuran menjadi hancur. Ketika hal ini terjadi, ia tidak merefleksikan. Aku bukan satu-satunya yang padanya apa yang tunduk pada kehancuran menjadi hancur. Karena semua makhluk yang datang dan pergi, yang meninggal dunia dan mengalami kelahiran kembali, apa yang tunduk pada kehancuran menjadi hancur. Jika aku berduka, merana, meratap, menangis dengan memukul dada, menjadi bingung ketika apa yang tunduk pada kehancuran menjadi hancur, maka aku akan tidak mampu melakukan pekerjaanku lah. Iya, kalau sudah hancur, badan tidak bisa bergerak lagi. Musuh-musuh menjadi gembira. Kita peduli apa dengan musuh-musuh ya brosis ya? Tidak usah pedulikan mereka. Teman-temanku menjadi sedih. Demikianlah ketika apa yang tunduk pada kehancuran menjadi hancur, ia berduka cita, merana, meratap, menangis dengan memukul dada, menjadi kebingungan. Inilah yang disebut seorang kaum duniawi yang tidak terpelajar, yang tertusuk oleh anak panah duka cita yang beracun, yang hanya menyiksa dirinya sendiri. Nah, ini yang keempat. Lalu apa yang kelima? Bagi kaum duniawi yang tidak terpelajar, apa yang tunduk pada kehilangan menjadi hilang. Karena ketika hal ini terjadi, ia tidak merefleksikan. Jadi penting bagi kita untuk merefleksikan. Kalau sudah hilang, kalau sudah tua, kalau sudah sakit, kalau sudah mengalami apapun, aku bukan satu-satunya yang padanya apa yang tunduk pada kehilangan menjadi hilang. Karena semua makhluk yang datang dan pergi, yang meninggal dunia dan mengalami kelahiran kembali, apa yang tunduk pada kehilangan menjadi hilang. Jika aku berduka, merana, meratap, menangis dengan memukul dada, menjadi kebingungan ketika apa yang tunduk pada kehilangan menjadi hilang. Maka aku akan kehilangan selera makanku. Penampilanku akan menjadi buruk. Aku tidak akan mampu melakukan pekerjaanku. Musuh-musuhku akan bergembira. Teman-temanku akan menjadi sedih. Demikianlah ketika apa yang tunduk pada kehilangan menjadi hilang, ia berduka, merana, meratap, menangis dengan memukul dada, dan menjadi kebingungan. Ini disebut seorang kaum duniawi yang tidak terpelajar, yang tertusuk oleh anak panah duka cita, yang beracun, yang hanya menyiksa dirinya sendiri. Apa yang dimaksud kehilangan menjadi hilang? Saat kita kehilangan keluarga, kita kehilangan badan jasmani kita, kita kehilangan harta benda kita, kita kehilangan binatang yang kita sayang. Apapun yang sudah hilang tidak akan kembali. Ya sudah, harus bisa menerima kenyataan. Seseorang yang tidak bisa menerima kenyataan karena di situ sebenarnya ada aku, ada diriku. Mereka berpikir ini milikku, ini diriku, ini punya aku. Itulah yang menyebabkan menjadi sumber penderitaan ya brosis ya. Jadi di sini Bro dan Sis sudah mengerti bahwa dalam banyak suta-suta yang sudah saya bacakan sampai penyebab penderitaan bagian kelima ini adalah tentang
Kenapa saya membahas ini? Supaya bro dan sis paham bahwa kalau kita tidak mau menderita, kita tidak mau melekat, ya sudah, apa yang terjadi kita terima. Kuncinya adalah menerima dengan lapang dada. Kemudian ada lagi disebut, para biku, bagi siswa mulia yang terpelajar, apa yang tunduk pada penuaan menjadi tua. Ketika hal ini terjadi, ia merefleksikan, aku bukan satu-satunya yang padanya apa yang tunduk pada penuaan menjadi tua. Karena apa yang tunduk pada penuaan akan menjadi tua. Karena semua makhluk yang datang dan pergi, yang meninggal dunia, mengalami kelahiran kembali, apa yang tunduk pada penuaan menjadi tua. Jika aku berduka, merana, meratap, menangis dengan memukul dada, menjadi kebingungan ketika apa yang tunduk pada penuaan menjadi tua, maka aku akan kehilangan selera makanku. Penampilanku akan menjadi buruk. Aku tidak akan mampu melakukan pekerjaanku. Musuh-musuhku akan menjadi gembira. Dan teman-temanku akan menjadi sedih. Demikianlah ketika apa yang tunduk pada penuaan menjadi tua, ia tidak berduka, tidak merana, tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dada, dan tidak menjadi kebingungan. Inilah yang disebut seorang siswa mulia yang terpelajar, yang telah mencabut anak panah duka yang beracun, yang karena tertusuk oleh anak panah ini, kaum duniawi yang tidak terpelajar hanya menyiksa dirinya sendiri. Dengan tidak berduka tanpa anak panah, siswa mulia itu merealisasi nibbana. Jadi kalau kita tidak melekati apapun di sini menjadi tua. Yang berikutnya, kemudian bagi siswa mulia yang terpelajar, apa yang tunduk pada penyakit menjadi sakit. Ketika hal ini terjadi, ia merefleksikan. Jadi pada saat kita sakit brosis, cobalah merefleksikan seperti ini. Aku bukan satu-satunya yang padanya apa yang tunduk pada penyakit menjadi sakit. Karena semua makhluk yang datang dan pergi, yang meninggal dunia dan mengalami kelahiran kembali, apa yang tunduk pada penyakit menjadi sakit. Ketika aku berduka, merana, meratap, menangis dengan memukul dada, dan menjadi kebingungan ketika apa yang tunduk pada penuaan menjadi tua, maka aku akan kehilangan selera makanku dan penampilanku akan menjadi buruk. Aku tidak akan mampu melakukan pekerjaanku. Musuh-musuhku akan menjadi gembira dan teman-temanku akan menjadi sedih. Demikianlah apa yang tunduk pada penyakit menjadi sakit. Ia tidak berduka, tidak merana, tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dada, tidak menjadi kebingungan. Inilah yang disebut seorang siswa mulia yang terpelajar, yang telah mencabut anak panah duka cita yang beracun, yang karena tertusuk oleh anak panah ini, kaum duniawi yang tidak terpelajar hanya menyiksa dirinya sendiri. Dengan tidak berduka tanpa anak panah, siswa mulia itu merealisasi nibbana. Dan kita akan lanjutkan dengan bagi siswa mulia yang terpelajar, apa yang tunduk pada kematian menjadi mati. Ketika hal ini terjadi, ia merefleksikan, aku bukan satu-satunya yang padanya apa yang tunduk pada kematian menjadi mati. Karena semua makhluk yang datang dan pergi, meninggal dunia, dan mengalami kelahiran kembali. Apa yang tunduk pada kematian menjadi mati. Jika aku berduka, merana, meratap, menangis dengan memukul dada,
dan menjadi kebingungan ketika apa yang tunduk pada kematian menjadi mati, maka aku akan kehilangan selera makanku. Penampilanku menjadi buruk. Oh, ini bila anggota keluarga ada yang meninggal, nggak boleh terlalu bersedih. Aku tidak akan mampu melakukan pekerjaanku. Musuh-musuhku akan menjadi gembira. Teman-temanku menjadi bersedih. Demikianlah ketika apa yang tunduk pada kematian menjadi mati, ia tidak berduka, tidak merana, tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dada, tidak menjadi kebingungan. Inilah yang disebut seorang siswa mulia yang terpelajar, yang telah mencabut anak panah duka cita yang beracun, yang karena tertusuk oleh anak panah ini, kaum duniawi yang tidak terpelajar hanya menyiksa dirinya sendiri. Dengan tidak berduka tanpa anak panah, siswa mulia itu merealisasi nibbana. Yang berikutnya, bagi siswa mulia yang terpelajar, apa yang tunduk pada kehancuran menjadi hancur. Ketika hal ini terjadi, ia merefleksikan, aku bukan satu-satunya yang padanya apa yang tunduk pada kehancuran menjadi hancur. Karena semua makhluk yang datang dan pergi, meninggal dunia dan mengalami kelahiran kembali. Apa yang tunduk pada kehancuran menjadi hancur. Jika aku berduka, merana, meratap, menangis dengan memukul dada dan menjadi kebingungan, ketika apa yang tunduk pada kehancuran menjadi hancur, maka aku akan kehilangan selera makanku dan penampilanku akan menjadi buruk. Aku tidak akan mampu melakukan pekerjaanku. Musuh-musuhku akan menjadi gembira dan teman-temanku akan menjadi bersedih. Demikianlah ketika apa yang tunduk pada kehancuran menjadi hancur. Ia tidak berduka, tidak merana, tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dada, dan tidak menjadi kebingungan. Inilah yang disebut seorang siswa mulia yang terpelajar, yang telah mencabut anak panah duka cita yang beracun, yang karena tertusuk oleh anak panah ini, kaum dunia yang tidak terpelajar hanya menyiksa dirinya dengan tidak berduka tanpa anak panah. Siswa mulia itu merealisasi nibbana. Jadi kita harus mengerti tentang apa yang hilang ini. Dan kalau sudah hilang, ya sudah. Itulah para biku adalah 5 situasi yang tidak dapat diperoleh oleh seorang petapa atau brahmana, dewa, mara atau brahma, atau oleh siapapun di dunia ini. Lalu ada syair. Bukanlah dengan berduka cita dan meratap, maka bahkan kebajikan terkecil pun di sini dapat diperoleh. Karena mengetahui bahwa seseorang berduka cita dan bersedih, maka musuh-musuhnya bergembira. Diperoleh di sini yang dimaksud adalah kebaikan terkecil apapun. Jadi di sini disebutkan walau kita melakukan kebaikan terkecil, kita tetap akan mendapatkan hasilnya. Ketika orang bijaksana tidak terguncang dalam kesusahan, mengetahui bagaimana menentukan apa yang baik, musuh-musuhnya menjadi sedih setelah melihat bahwa raut wajahnya tidak berubah. Jadi saat seorang bijaksana mengalami apapun, wajahnya tidak berubah, tidak terguncang, tidak sedih, tidak meratap. Orang lain pun, jadi kalau musuh itu mengharapkan kita menjadi sedih, tapi kita tidak sedih, merekalah yang bersedih dan kita tidak peduli ya. Dimanapun seseorang dapat memperoleh kebaikannya dalam cara apapun, dengan menghafal sutta maksudnya, mantra-mantra, parita-parita, peribahasa-peribahasa, pemberian atau tradisi di sana.
ia harus mengusahakan usaha dengan cara ini. Di sini maknanya kami telah secara tradisi mempraktekkan ini dan kami tidak mempraktekkan itu. Itu terjadi karena ada tradisi. Tetapi jika ia memahami kebaikan ini tidak dapat kuperoleh atau siapapun juga, ia harus bisa menerima situasi tersebut tanpa duka cita dengan berpikir, Kama adalah kuat. Apakah yang dapat kulakukan sekarang? Jadi kita harus sering merefleksi. Di sini selesai Sutta Anguttara Nikaya Anguttara Nikaya Alabaniyatana Sutta, yaitu situasi. Jadi bro dan sis, pesan di sini adalah yang terakhir ini beliau mengatakan, jadi kita harus sering merefleksikan, kama adalah kuat. Apakah yang dapat kulakukan sekarang? Jadi yang dapat kita lakukan adalah menambah banyak kebaikan. Kebaikan dalam segala hal. Ya, oke, di sini sudah ada yang mau bertanya. Dilakukan selama hidup apakah? Oh ya, jika pikiran terakhir sebelum meninggal membawa kita ke alam menderita, bagaimana dengan perbuatan baik yang dilakukan selama hidup, apakah sia-sia? Sangat tidak, sis. Jadi misalnya sebelum meninggal, kita melekat kepada anggota keluarga atau kepada harta. Lalu akan menjadi peta, sebentar menjadi hantu. Setelah dia menyadari, oh iya ya saya sudah bukan manusia lagi. Saya sudahlah, lepaskan saja kalau bisa melepas kemelekatan itu dengan 6R. Makanya kita biasakan 6R. Lalu kita karena sudah banyak perbuatan baik, maka kita bisa lahir ke alam bahagia atau alam dewa. Ini saya tahu begini karena terjadi kepada klien saya. Jadi di kehidupan lampau dia melakukan banyak perbuatan baik, tetapi di akhir kehidupannya dia melekat kepada rumahnya. Jadi pada saat dia meninggal, dia lihat, kok dia sendirian? Saya tanya, badannya seperti apa? Melayang. Loh, melayang. Nggak ada bentuk kah? Bentuknya ada seperti yang sekarang, seperti yang dia kehidupan sebelumnya. Tapi saya sangat sayang pada rumah itu. Jadi dia melekat dengan rumah itu, menjadi peta di rumah itu. Terus saya bilang, bagaimana cara menyadari supaya tidak melekat dengan rumah itu? Karena saya tahu saya berusaha menjamah anggota keluarga, tetapi mereka tidak kalau kita manusia, kita menjamah, memegang anggota keluarga kita. Keluarga kita kan bisa menoleh, tapi pada saat si peta, si makhluk hantu itu dia mencoba memegang anggota keluarganya, tidak bisa. Anggota keluarga tidak bisa merasakan. Jadi dia tahu, dia sudah mati nih. Ya sudahlah, sudah mati ya sudahlah, harus melepas. Ya sudah, rumah yang dia sayang itu dia harus tinggalkan. Begitu dia melepaskan, dia langsung lahirnya ke tempat bahagia, alam dewa. Jadi dia bilang, oh ternyata alam ini menyenangkan, bahagia sekali di sini, tidak seperti alam yang melekat tadi yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan penderitaan di situ karena menangis. Kenapa anggota keluarganya tidak bisa berkomunikasi dengan dia? Dia apa yang dia pengen sampaikan, anggota keluarganya tidak paham. Tapi begitu dia menyadari, oh ya sudah meninggal, ya sudah, dia tahu dia saat itu harus lepas, lahir di alam bahagia. Jadi perbuatan baik itu tidak sia-sia, sis. Perbuatan baik itu tetap akan kita bawa. Kalaupun dia setelah misalnya tidak jadi hantu, dia akan jadi manusia dalam keadaan baik, menjadi anak orang kaya, seperti itu. Jadi kehidupannya baik, bisa disekolahkan di sekolah yang baik, bisa makan makanan yang dia inginkan. Jadi tidak ada perbuatan baik yang sia-sia ya sis. Maka itu penting bagi kita untuk selalu melakukan kebajikan. Berarti tetap harus ada faktor kesadaran itu ya sis. Ya. Jadi pada saat dia mengerti bahwa dia tidak lagi bisa menjamah, memegang anggota keluarga,
tidak bisa lagi berkoneksi dengan berkomunikasi. Dia tahu bahwa dia sudah mati. Pada saat dia sudah mati ya dia sedih. Karena dia sedih dia jadi hantu. Tapi dia mengerti bahwa ya sudah meninggal, ya sudahlah, waktunya saya pergi. Dan dia kebetulan pada saat itu dia bilang ada cahaya dan dia pergi ke cahaya. Maka itu anggota keluarga tidak boleh menangisi berlebihan. Karena bila dia sudah waktunya melihat ada cahaya dan dia waktu itu harus pergi. Tapi anggota keluarga menangisi, dia bisa nyangkut dengan anggota keluarganya, cahayanya tidak ada lagi. Dia tidak bisa ke sana. Ya, jadi kita kalau sudah paham, maka kita tidak lagi jangan melekati anggota keluarga yang pergi maupun badan kita sendiri. Kalau kita sudah meninggal ya sudah bye-bye. Ya, harta benda apapun tidak lagi bermanfaat bagi kita kalau kita sudah meninggal. Jadi kita harus menyadari ya sudah, pada waktunya kebaikan-kebaikan kita inilah yang akan menuntun kita ke alam baik berikutnya. Demikian seri cinta tentang sebab penderitaan ini selesai malam ini di seri cinta ke-150. Bila bro dan sis mau minta saya bahas apapun dari suta, silakan japri ke saya. Nanti saya akan mencarikan sutanya di 17 Februari berikut. Dan kalau tidak ada, saya akan membahas tentang kemelekatan. Ini kan sebab penderitaan adalah salah satunya adalah tentang kemelekatan. Dan ternyata banyak sekali suta tentang kemelekatan bro dan sis yang merupakan bagian dari rangkaian Paticca Samuppada atau sebab musabab yang bergantungan ini. Jadi kalau kita paham, maka kita tidak akan lagi mau melekat, mau menderita. Sama-sama sis Lins. Jadi demikian. Mas, ada lagi nggak yang masih mau tanya atau komentar sebelum saya sudahi seri cinta ke-150 di 10 Februari yang masih bisa mengucapkan Sing Nian Kuai Le ya, Ku Si Hua Cai, karena kita masih dalam rangka Imlek. Dan semoga semuanya Chu Nimen Senti Jian Kang, sehat-sehat, dan juga Wan Serui, segala harapan tercapai. Yang usaha Sen Ising Lung, artinya semoga usahanya makin maju dan berkembang. Taci Tali, semoga Anda mendapatkan keberuntungan dan keuntungan yang besar. Kemudian Cayen Kuang Chin, semoga memiliki harta berlimpah ruah. Nian Nian Yui, semoga Anda mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah tahun demi tahun. Demikian, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita sudahi seri cinta 150 malam ini dengan mengucapkan berterima kasih kepada semua yang sudah sabar. Oh ya, ada pertanyaan dari Sis Maria Ong. Kalau anggota keluarga baru meninggal, kita masih bermimpi dia pulang. Artinya dia masih di alam peta, tergantung Sis Maria. Apakah Sis Maria melihat beliau itu dalam keadaan baik? Kalau keadaannya menjadi muda, mukanya menjadi muda, wajahnya itu bersinar, itu sudah di alam dewa. Dia cuma mau mampir, nengok-nengok. Tapi kalau keadaannya tidak menyenangkan, pakai baju compang-camping, wajahnya sedih, seperti susah, nah itu artinya peta atau alam menderita di mana beliau butuh pelimpahan jasa. Jadi lakukan kebajikan apapun untuk orang yang sudah meninggal itu supaya supaya makhluk yang sudah meninggal ini bisa mendapatkan kebajikan dari pelimpahan jasa yang kita berikan. Jadi tergantung ya yang kita lihat itu seperti apa. Sebaiknya memang kita tidak mimpi lagi. Kalau kita tidak mimpi lagi ya mereka sudah terlahir, mungkin jadi manusia. Biasanya yang masih jadi dewa masih bisa datang kasih lihat wajahnya muda atau happy kelihatannya atau pakaiannya bagus seperti itu ya. Jadi tergantung kondisi apa yang sis lihat di dalam mimpinya.
Oke, selamat malam semuanya. Berterima kasih, semoga apa yang disampaikan di dalam seri-seri cinta malam ini dan sebelumnya bermanfaat bagi semua yang mendengarkan, baik secara live maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Saya Brenda Imekre, mohon maaf apabila ada pikiran, kata-kata, perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan lain. Semoga saya bisa dimaafkan kepada semua makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi kebenaran atau dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia dimanapun berada. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di seri cinta berikutnya. Semoga di 17 Februari saya sehat, bisa melanjutkan di seri cinta ke-151. Bila bro dan sis ada yang mau minta saya bahas apapun, silakan japri kepada saya akan mencarikan sutanya. Sampai jumpa.